Kabar Pak Kadis? Baik, selamat sore. Iya, Bapak tidak sendiri Pak ya. Bapak bersama dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan pada DLH Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Igede Data. Selamat datang juga. Terima kasih. Kita bicara secara global umum nggak juga Pak ya, tapi persoalan lingkungan apa yang dihadapi Kalimantan Tengah hari ini? Mungkin Bapak bisa cerita dulu Pak Kadis untuk briefing di awal. Terima kasih kami bisa hadir di sini. Secara global kalau kita bicara permasalahan lingkungan Kalimantan Tengah ini lumayan kompleks. Lumayan kompleks. Tapi yang lagi jadi hot topic, hot isunya apa Pak? Tentunya kita terkait dengan target kinerja negara itu persampahan, dan ini juga berlanjut kepada kita ya, persampahan, karena Indonesia targetnya sih 2030 harus bebas sampah. Bebas sampah, bersih, atau seperti apa sih Pak makna bebas sampah ini? Tentunya bebas sampah itu kan tidak bebas sampah yang bebas sampah begitu, tapi bisa di recycle, bisa daur ulang, 3R. Bisa dimanfaatkan dan digunakan kembali. Oh, jadi tidak hanya sekedar dibuang jadi limbah, tapi kemudian bisa reduce, reuse, recycle-nya itu tadi. Betul. Itu 2030 target Indonesia. Kalimantan Tengah akan mengikuti itu? Kalimantan Tengah tentunya sebagai wakil pemerintah pusat di Indonesia di Kalimantan Tengah ya tentunya harus konsen juga terhadap itu. Baik. DLH punya peran tidak kalah penting untuk mengawal kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Pak. Selaras dengan program Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran untuk pembangunan berkelanjutan, apa yang bisa dimaknai dari sektor lingkungan hidup? Dinas Lingkungan Hidup itu adalah bagian dari pemerintah Provinsi Kalimantan yang dipercayakan mengawal terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup se-Kalimantan Tengah. Tentunya kita harus mengawal visi misi gubernur dan wakil gubernur kita, di mana di dalam visi misi tersebut Bapak Gubernur itu memulai pembangunan itu dari desa. Oh, dari desa. Sehingga kami pun akan memulainya dari desa. Bentuk kegiatannya dan lain-lain itu akan ada masuk di dalam visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami berada di misi pertama, peningkatan pendapatan asli daerah, dan juga misi yang ketiga adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur berbasis lingkungan. Jadi kita mulai dari desa di 1.400 sekian desa yang Kalimantan Tengah punya Pak ya? Betul. Jadi di semua desa itu sektor lingkungannya jadi faktor utama. Karena tadi di poin 1 Pak ya? Betul. Jadi kami Dinas Lingkungan Hidup itu secara langsung memang mendukung visi misi itu tadi seperti yang dibilang, terutama di 86 desa tertinggal. Oh, konsennya di 86 desa tertinggal, ada di 6 kabupaten. Karena memang itu harus menyesuaikan dengan visi misi terkait dengan yang ingin dicapai oleh Pak Gubernur itu adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Nah, posisi kami tentunya khususnya di lingkungan yaitu meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan lapangan pekerjaan. Jadi kami khusus berbicara di peningkatan sumber daya manusianya. Jadi salah satu contohnya nanti kami akan kembangkan di 86 desa itu adalah kemampuan untuk pengelolaan persampahan. Nah, misalnya desanya dia punya spesifikasi perikanan, maka kami akan mengajarkan mereka untuk mengelola sampah itu hingga menjadi pelet ikan. Oke. Artinya DLH akan bersinergi dengan OPD lain. Tentu. Harus itu. Baik. Saya geser ke Pak Kabit boleh Pak ya? Jadi tadi ada concern di 86 desa pada 6 kabupaten. Oh, ternyata tidak mapping, tidak tersebar di semua kabupaten. 6 kabupaten ini mana aja Pak Kabit? Mungkin bisa disampaikan ke warga people gitu. Itu mungkin di antaranya itu ada di Kabupaten Barito Utara, atau ada di Kabupaten Katingan, ada di Kabupaten Gunung Mas, Barito Timur, itu di antaranya. Itu diantaranya. Artinya kita melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi begitu Pak ya. Sejauh ini apa yang jadi kendala atau tantangan yang dihadapi di lapangan Pak untuk persoalan ini? Mungkin bisa Pak Kadis. Ini kan sementara ini kan
ini kan jabatan yang pertama di tahun pertama, sehingga kami harus menyesuaikan kembali dulu. Setelah program status kerja. Setelah program status kerja, kami sudah beberapa kali rapat dengan Bapak Gubernur dan sudah digariskan bahwa nih 6 kabupaten yang tertinggal, ada 80 desa, ayo kita mulai dari mana. Nah, tentunya kami harus merubah dulu rencana strategis kami untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Ya mudah-mudahan dalam habis perubahan anggaran ini, setelah ini dan habis penyusunan rencana strategis yang kami dikawal oleh WWF ini, tahun ini pun kita bisa mulai. Oke, jadi ada tantangan juga di sana Pak ya? Betul. Baik. Oke, tadi dikawal WWF untuk persoalan lingkungan hidup Kalimantan Tengah, karena Kalteng ini kan dengan hutan yang dimiliki gitu ya, emas hijau dan paru-paru dunia. Nah, seperti apa program yang DLH juga akan kembangkan secara luas untuk persoalan lingkungan hidup, Pak? Kalau tadi kan udah mulai dari desa nih, pelan-pelan, 86 desa di 6 kabupaten, lalu nextnya apa? Bukan dikawal WWF dalam artian ini terkait dalam perencanaan rencana strategisnya. Jadi kami berkolaborasi dengan WWF untuk penyusunan rencana strategis DLH untuk mendukung visi misi gubernur. Di 5 tahun. Di 5 tahun. ini. Itu. Oke. Ada yang menjadi sangat strategis Pak untuk jangka pendek ini Pak? Jangka pendek kami tentunya terkait permasalahan persampahan dalam jangka pendek ini kita mendapatkan dana DBH untuk membantu sarana prasarana persampahan kabupaten kota. Dana bagi hasil ya? Iya, karena selama ini kabupaten kota terkait dengan pengelolaan persampahannya sangat minim sekali sarana prasarana, karena kabupaten kota itu anggaran DLH-nya terbatas. Jadi ini menjadi konsen Bapak Gubernur untuk bisa mengatasi sarana persampahan kita. Oke lah, kita provinsi bisa, tapi kabupaten kota tidak mendukung. Tentunya hal ini kan tidak sinergis, sehingga Bapak Gubernur punya kebijakan, ayo kita sama-sama, tentunya dimulai dengan beberapa kabupaten, seluruh kabupaten kota untuk mendapatkan sarana persampahan. Salah satunya adalah angkutan persampahan. Oh, salah satu angkutan persampahan. Jadi daripada sampah itu ditumpuk, lalu kemudian tidak ada alat yang mengangkut, lalu disediakan oleh provinsi. Karena tadi di kabupaten kota terbatas. Persoalan persampahan berarti sampah-sampah yang dihasilkan rumah tangga ataupun industri di tempat kita ini sangat besar atau seperti apa Pak? Pak Kabit mungkin bisa ada data nggak Pak? Memang data saat ini dan kita pun di setiap pelaku usaha akan mengajukan perizinan berusaha. Memang di dalam dokumen lingkungan itu sudah dipersyaratkan juga bahwa di setiap rencana kegiatan, rencana perusahaan itu harus menyiapkan sistem pengelolaan persampahan. Karena seperti kita ketahui juga bahwa kadang-kadang angkutan sampah ini kan yang adanya kan di ibu kota atau ibu kota kabupaten saja, tapi nggak sampai ke desa. Nah, jadi diharapkan nanti teman-teman pelaku usaha itu bisa menyediakan pengelolaan sampah untuk bisa membantu pengelolaan sampah dari tingkat desa. Jadi dengan beberapa poin di dalam persetujuan lingkungan sudah disampaikan, mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, rencana pengelolaan persampahan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mensukseskan juga program nasional yang target di tahun 2030 Zero Waste itu bisa tercapai. Dan kita juga berharap dan target kita di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan disampaikan Pak Kepala Dinas tadi dan arahan Pak Gubernur, bahwa kita di tahun ini mudah-mudahan kita bisa memulai pilot project di beberapa desa yang sudah masuk dalam program Kampung Iklim. Dan itu juga sudah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Gubernur. Ada 86 desa tertinggal yang menjadi program prioritas kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dari 86 desa tertinggal itu sudah ada kurang lebih 7 desa itu sudah masuk dalam program Kampung Iklim. Dan itu nanti akan kita coba di dalam waktu dekat ini menjadi pilot project untuk pengelolaan sampah yang baik. Baik, artinya ketika program ini dikawal untuk 86 desa tertinggal, tentu nanti apalagi 7 sudah pilot project-nya, statusnya nanti akan meningkat Pak ya, tidak lagi jadi desa tertinggal. Oke. Tadi ini baru kolaborasi dengan satu OPD yang kemudian punya kewenangan untuk persampahan juga. Ada banyak OPD lain yang juga punya sinergi dengan DLH.
Apa saja itu yang jadi programnya kita bahas setelah segmen berikut Pak ya. Kita break dulu. Warta People di Warta Bicara sesaat lagi. Pak Kadis, kalau bicara persoalan lingkungan hidup, kita kaitkan dengan potensi hutan yang ada di Kalimantan Tengah, itu sangat punya hubungan erat Pak ya. Nah, seperti apa gambarannya saat ini Pak? Hutan ini sebenarnya lebih domainnya Dinas Kehutanan, cuma kita dari Dinas Lingkungan Hidup akan memanfaatkan besarnya hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan itu untuk mendapatkan pendapatan lainnya dari karbon. Itu ada cuan yang dihasilkan dari karbon. Oke, bayangannya atau gambarannya atau apa yang sudah kita dapat dari persoalan karbon hutan Kalimantan Tengah ini Pak? Tahun kemarin kami dibentuk Pokja Red Plus. Kelompok kerja Pak ya? Ya, dan kita berhasil mendatangkan dana sebesar 5,1 juta US dollar. Dan itu sekarang berproses di Kalimantan Tengah. Salah satunya dana tersebut masuk di Kampung Iklim untuk pengelolaan persampahan. Oh, yang tadi menjadi pekerjaan jangka pendek. Oke. Jangka pendek. Jadi selanjutnya mungkin nominalnya akan lebih besar dari itu, ada peluang seperti apa Pak untuk emisi karbon di Kalimantan Tengah? Harusnya ada, karena dana yang kita terima 5 juta, kurang lebih 5 juta US dollar itu hanya prestasi yang kita capai di tahun 2015 dan 2016. Nah, 2017 sampai dengan sekarang dana itu masih ada di BPLHD. Oh, oke. Ada sampai 1,5 triliun, mungkin ada itu punya Kalteng. Kalau itu apa yang harus menjadi peran kita bersama supaya menjaga agar persoalan emisi karbon di hutan Kalimantan Tengah ini tetap terjaga sehingga kemudian bisa menghasilkan dana untuk daerah? Ya, tentunya kita melalui skema SRN ya, Sistem Registrasi Nasional, kemudian mendatangkan dana dari RBP tadi, dana yang dikelola BPLHD, itu tentunya dengan prestasi harus menjaga hutan itu tidak terbakar. Kemudian membangun sumber daya manusia di sekitar hutan. Jadi banyak parameter yang kita bangun supaya kita bisa meminta dana itu. Salah satu saya buka, kemudian ditambah lagi dengan banyaknya jumlah penanaman pohon yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Dinas Kehutanan. Nah, itu akan menambah kita. Bundi buat kekayaan daerah kita dari emisi karbon yang dihasilkan hutan. Itu dari government to government. Oh, dari pemerintah ke pemerintah ya. Baik, jadi jangan bakar hutan dan kemudian jaga dengan melakukan penanaman gitu ya. Pak Kabid, kalau bicara penghijauan kan tidak semata hanya dilakukan di desa saja, tapi perkotaan juga menjadi salah satu sasaran atau tujuannya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ada sekarang, program penghijauan terus dijalankan baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan Kalimantan Tengah? Dan memang saat ini edukasinya nggak Pak? Ya, memang kita seperti apa yang disampaikan Pak Kadis LH tadi, kita memang di program kerja di Pokja itu ada ada kan kita ini kan punya gambut, lahan gambut ini kan cukup luas dan itu merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar. Nah, terbesar, dan di Indonesia kita nomor 2 dengan gambut terluas selain di Sumatera. Itu merupakan potensi yang sangat besar untuk bisa mendapatkan dana untuk bergaya kita untuk mendapatkan dana Red Plus tadi. Dan ini tentu selain tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas juga untuk pembangunan di 86 desa tertinggal tadi, kita juga akan memfokuskan ke beberapa desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang fokus untuk penanaman kembali di daerah-daerah yang lahan-lahan kritis.
Dan itu juga untuk tentu harapan kita ke depan ini akan menjadi tambahan juga sebagai sebagai penyimpan karbon, penyerap karbon ke depannya. Dan diharapkan juga selain gambut tadi, dengan kita menanam lahan-lahan kritis, secara otomatis ini akan menambah luas dan menambah serapan karbon kita. Secara otomatis juga ketika karbon terserap besar, otomatis kita juga kompensasi yang akan kita dapat juga akan bertambah juga. Jadi itu juga akan memberikan dampak untuk daerah karena akan digunakan untuk banyak kegiatan dan program yang menyasar masyarakat. Pak Kadis, kalau bicara lingkungan kan luas ya. Kalau tadi kita sudah bahas untuk persoalan persampahan, lalu kemudian ada menyinggung kondisi hutannya juga. Persoalan sungai-sungainya juga bagian dari kewenangan DLH juga, Pak ya. Nah, kalau bicara tadi program-program, bagaimana sih satu keadaan bisa dikatakan bahwa wah ini lingkungannya rusak nih, kerusakan lingkungannya ini sering terjadi. Nah, apa yang bisa digambarkan untuk kondisi Kalimantan Tengah saat ini, Pak? Berbicara masalah sungai, salah satu parameter rusaknya sungai itu adalah berubahnya bentang alam. Jadi yang kita lihat secara kasat mata ya Pak Kabid, Sungai Kahayan itu yang dulunya harusnya lurus, sekarang dia berbelok. Berbelok itu karena apa? Karena ada pertambangan peti di situ tanpa izin. Nah, dan kekeruhannya tinggi, ada merkuri di sana. Nah, itu salah satu parameter dikatakannya bahwa sungai itu rusak. Tapi tentunya ini harus melalui penelitian kan. Nah, saat ini kami lagi melakukan penelitian daya dukung daya tampung Sungai Kahayan. Kelayakan Sungai Kahayan itu sebagai daya dukung dan daya tampung terhadap pengendalian pencemaran. Kita lagi bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, dan mudah-mudahan tahun ini hasilnya bisa kita lihat apakah air Sungai Kahayan itu masih layak untuk diminum, dikonsumsi atau tidak. Itu nanti yang kita akan temukan itu. Itu memang tidak bisa kita pungkiri, Pak ya, air Sungai Kahayan itu masih digunakan untuk masyarakat beraktivitas harian, untuk mandi, masak dan sebagainya. Masih. Nah, inilah yang sekarang kita akan lakukan bersama dengan UGM, apakah nanti biota-biota air yang di bawah sana itu sudah tercemar atau tidak, kan mereka nanti hasil penelitian ini akan bisa kita sampaikan, expose. Itu kan baru satu daerah aliran sungai, kita punya banyak das. Apakah juga seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, secara bentangan tuh udah mengalami perubahan ya, harusnya lurus, sekarang udah berbelok. Terus dari segi kekeruhan air sudah keruh karena aktivitas salah satu terjadi. Apakah kondisi itu juga sama di beberapa das-das besar wilayah Kalimantan Tengah lainnya, Pak? Sementara ini yang memang sekarang masa adalah di Das Kahayan. Di Das Barito itu penambangan di sungai masih belum kelihatan. Di Das Katingan ada sedikit. Nah, cuma masih paling parah di Das Kahayan. Cuma masih belum kita bisa nyatakan bahwa daya dukung daya tampungnya masih terganggu. Karena memang harus melalui penelitian. Tapi kedepannya semua sungai harusnya itu kita lakukan kegiatan. Dampak nyatanya kalau sungainya mungkin udah mengalami penurunan daya dukung, ya aktivitas kita bisa kayak banjir gitu, Pak ya, merupakan salah satu pengaruh. Apa kemudian dampak nyata yang masyarakat pasti sangat bisa rasakan ketika persoalan lingkungan ini tidak dijaga, tapi kemudian dirusak gitu? Apa kemudian yang sangat berdampak ke kehidupan kita masyarakat gitu, Pak? Yang pasti tadi sungai tadi misalnya peti tadi lakukan kegiatan penambangan emas di sungai itu tanpa izin, mereka menggunakan merkuri, kemudian merkuri itu dibuang saja, ditinggal di sungai, ya itu tentunya akan berdampak. Memang tidak berdampak pada saat itu, tapi pada saat merkuri itu tadi jatuh ke air, karena dia logam kan, jadi tentunya dia punya berat jenis, jatuh ke bawah, gugur di tumbuh-tumbuhan di bawah, dimakan ikan,
1 gram karena dimakan ikan, dimakan diproses jadi 2 gram dia. Ikannya kita konsumsi lagi. Ya, ikannya kita konsumsi 2 gram tadi jadi 4 gram dia. Proses gitu, jadi akan berkali lipat gitu. Itulah yang salah satu penyebab kayak kanker. Tapi persoalan penting bukan kewenangan DLH ya, di kewenangan lainnya, tapi itu bagian dari himbauannya. Oke. Baik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung perbincangan kita Pak Kadis, tapi di segmen ini diberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk sampaikan apa yang jadi perhatian kita bersama, edukasi untuk masyarakat Pak, untuk mendukung program-program berkaitan dengan sektor lingkungan hidup ini. Apa, silakan? Harapan saya secara pribadi, secara kedinasan, dan juga ini sebagai wakil pemerintah provinsi di Kalimantan Tengah, mulailah kita memilah sampah dari rumah tangga kita sendiri, dimulai dengan memilah sampah organik sendiri, memilah sampah anorganik sendiri, kemudian memilah sampah yang non-recycle. Nah, jadi kita mulai dari rumah, misalnya sampah makanan kita plastiki sendiri, kemudian sampah yang non-organik, kertas dan lain-lain kita sampai sendiri, besi dan lain kita sampai sendiri, sehingga nanti untuk memudahkan dalam pengelolaan sampah, kemudian manfaatnya mudah, misalnya organik tadi bisa diolah sendiri nanti oleh rumah tangga tadi menjadi pupuk, misalnya yang non-organik bisa dimanfaatkan pusat daur ulang untuk di recycle kembali. Bahkan ada beberapa bank sampah jadi cuan malah gitu ya, jadi bisa didaur ulang, apalagi sampah plastik. Baik, terima kasih Pak Kadis, sukses untuk lingkungan hidup mengawal program-program kerja pembangunan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dan Pak Wagub tentunya. Terima kasih. Pak Selamat sore. Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Pak Igede Data, Kepala Bidang Tata Lingkungan pada DLH Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian Warta People, Warta Bicara. Ayo kita jaga lingkungan kita, mulai dari hal terkecil, peduli untuk sampah tadi. Mulai dari rumah dulu lah, baru kemudian kita jaga alam dan sekitarnya untuk Kalimantan Tengah yang lebih baik dan sehat tentunya. Sampai jumpa.